Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Intan Aprilia Purnamasari dengan NIM 25882010002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Irpa Anggraini Wiharja MPD. Pertanyaan nomor 1, menurut Anda bagaimana peranan bahasa di era globalisasi dan bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia? Menurut saya, bahasa memiliki peranan yang sangat penting di era globalisasi. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai negara dan budaya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diingat, bahasa Indonesia tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai identitas sebuah bangsa. Globalisasi memang membawa dampak positif, seperti semakin berkembangnya pembelajaran bahasa asing dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, globalisasi juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia karena banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa campuran dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, menurut saya, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan bahasa Indonesia sebagai jati diri sebuah bangsa. Nomor 1, bagian A. Belajar adalah proses pembentukan kebiasaan. Apa maksud dari pernyataan tersebut menurut pemahaman Anda? Menurut saya, pernyataan tersebut berarti bahwa belajar dilakukan melalui latihan dan pengulangan secara terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan. Semakin sering seseorang melakukan atau mempelajari sesuatu, maka kemampuan tersebut akan semakin melekat dalam dirinya. Jadi, belajar tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pelatihan, pengulangan, dan pembiasaan secara terus-menerus. Nomor 1, bagian B. Jelaskan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Prinsip pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah prinsip motivasi dan keaktifan belajar. Dalam proses belajar, anak harus memiliki dorongan dan kemauan dari dalam dirinya sendiri untuk belajar. Perlu diingat ya teman-teman, belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain karena keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kesadaran diri siswa. Oleh sebab itu, guru sebaiknya menciptakan suasana pembelajaran yang menarik agar siswa merasa termotivasi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan nomor 2. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Jelaskan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Prinsip pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah prinsip keaktifan dan pengalaman langsung dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa harus menjadi subjek utama yang aktif mencari, memahami, dan mengalami sendiri proses belajar. Belajar akan lebih bermakna apabila siswa mengalami sendiri proses pembelajaran tersebut, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu dan membimbing siswa agar lebih aktif dalam belajar. Contohnya,
siswa akan lebih memahami materi ketika melakukan diskusi, praktik, atau presentasi dibanding hanya mendengarkan penjelasan saja. Nomor 2 bagian A. Apa yang Anda ketahui mengenai pendekatan psikologi dalam belajar bahasa? Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa adalah pendekatan yang mempelajari bagaimana proses seseorang memperoleh dan memahami bahasa melalui aspek kejiwaan, perilaku, dan cara berpikir manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana siswa belajar bahasa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam pendekatan psikologi terdapat beberapa teori seperti teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Nomor 2 bagian B. Jelaskan aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran bahasa. Teori behavioristik dalam pembelajaran bahasa diterapkan melalui latihan, pengulangan, serta pemberian stimulus dan respon. Guru biasanya memberikan contoh pengucapan atau kosakata. Kemudian siswa diminta meniru dan mengulanginya secara terus-menerus. Selain itu, guru juga dapat memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang berhasil menjawab dengan benar agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Contohnya seperti latihan membaca, menghafal kosakata, dan latihan percakapan sederhana. Jadi, teori behavioristik menekankan bahwa belajar terjadi karena adanya latihan dan pembiasaan secara berulang. Nomor 2 bagian C. Kaum humanis atau konstruktivitis berpendapat bahwa setiap anak mampu merumuskan kebenarannya berdasarkan perkembangan kognisinya. Apa maksudnya dan berikan contohnya. Menurut saya, maksud dari pernyataan tersebut adalah setiap anak memiliki kemampuan untuk memahami dan membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan perkembangan kognitif atau cara berpikirnya. Dalam teori humanis dan konstruktivis, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif mencari, memahami, dan menyimpulkan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang dialaminya sendiri. Contohnya ketika guru memberikan sebuah teks cerita, setiap siswa dapat memiliki pemahaman atau kesimpulan yang berbeda sesuai dengan cara berpikir dan pengalamannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memiliki proses pemahaman dan perkembangan berpikir yang berbeda-beda. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan belajar bahasa dalam konteks bahasa Indonesia? Belajar bahasa dalam konteks bahasa Indonesia adalah proses mempelajari dan memahami bahasa Indonesia agar dapat digunakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan belajar bahasa Indonesia adalah agar seseorang mampu berkomunikasi, memahami informasi, serta menyampaikan pendapat dan gagasan dengan baik. Menurut saya, belajar bahasa Indonesia bukan hanya mempelajari tata bahasa, tetapi juga mempelajari cara berkomunikasi yang baik dan benar. Nomor 3 bagian A. Dalam proses belajar terjadi kelupaan sistematis yang tak bersifat manasuka sebagai bentuk pemangkasan kognisi. Apa maksudnya dan berikan contohnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah dalam proses belajar, seseorang dapat mengalami lupa secara alami karena otak menyaring informasi yang dianggap jarang digunakan. Hal tersebut disebut sebagai pemangkasan kognisi, yaitu proses otak mengurangi atau membuang informasi tertentu agar lebih mudah menyimpan informasi yang dianggap penting. Contohnya, seseorang pernah menghafal rumus atau kosakata tertentu saat belajar, tetapi karena jarang digunakan akhirnya menjadi lupa. Kelupaan merupakan hal yang wajar dalam proses belajar, karena otak manusia akan menyimpan informasi yang sering digunakan dan mengurangi informasi yang jarang dipakai.
Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga setiap kata yang terucap tidak hanya menjadi rangkaian kalimat, tetapi juga mampu menghadirkan pemahaman. Jika kata pernah terucap, biarlah makna tinggal menetap. Terima kasih telah menyimak, semoga ilmu memberi dampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.